Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'duh. Banyak beredar video tentang Gus Auzi, khususnya dari mukimat-mukimat yang mengait-ngaitkan meninggalnya beliau ini dengan laknat yang ditujukan pada kiamat. Disebabkan itu kata mereka para mukimat. Jadi mereka ini berusaha untuk mengait-ngaitkan suatu kejadian yang dianggap tidak baik yang menimpa pada muhibbin, pada orang yang membela nasab Sadr Ba'alawi, dikait-kaitkan dengan tesis Qiyamuddin. Ini mereka. Seharusnya kita berbeda pandangan Seharusnya kita berbeda pandangan. Bukan berarti itu jadi menyebabkan kita hilang simpati di dalam kita untuk orang lain. Bukan berarti sampai kita hilang rasa kasih sayang, hilang rasa simpati kita terhadap orang lain. Ingat saudara yang perlu kita ingat, firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang berjiwa, semua yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Mati ini tidak mengenal anak kecil, masih muda, tua, tidak mengenal usia, tidak mengenal punya penyakit atau tidak berpenyakit, tidak kenal itu. Kalau sudah sampai waktunya, maka di sanalah tertutup masa aktif kita di dunia. Seperti itu. Ketika sudah meninggal saudara, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, amal-amal baik kita atau amal buruk kita akan dibalas oleh Allah, akan diberikan nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, dunia ini hanya tempat kesenangan saja kesenangan yang menipu. Ini dunia. Jadi sekarang Gus Auzi ini sudah menutup perjalanan di dunia dan menuju tempat yang lebih indah, kehidupan yang selanjutnya. Ini Gus Auzi. Besok-besok, lusa, kapan intinya yang terjadi pada Gus Auzi ini juga akan terjadi pada kita. Yang sekarang ini merasakan sedih duka mendalam terhadap keluarga Gus Auzi, ini juga akan dirasakan oleh keluarga kita saudara. Ingat itu Mungkin kita sekarang belum merasakan duka itu sehingga kita lupa dan menyebarkan fitnahan-fitnahan tanpa punya belas kasihan, tanpa memikirkan keluarga yang sudah ditinggal oleh beliau Mungkin kita lupa itu. Kita lupa bahwa besok, lusa, kapan itu akan menimpa keluarga kita. Ingat itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau masalah bicara dikait-kaitkannya laknat Gus Auzi terhadap Qiyamuddin dan meninggalnya disebabkan itu sama sekali tidak benar. Laknat itu saudara laknat itu kan mendoakan jelek orang lain. Seharusnya mendoakan buruk dari orang lain sehingga tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Gus Auzi ini meninggal dalam keadaan baik. Baiknya beliau asalnya berada di barisan yang tidak benar, di barisan tesis yang jelas-jelas itu salah, kembali
Nah, sekarang kembali beliau menjadi pembela yang hak, pembela ilmu yang sedang diacak-acak. Maka ini jelas bukan laknat. Jelas bukan laknat. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang namanya laknat pada Qiyamuddin. Bahkan Gus Auzi ini insya Allah orang yang ahli surga, dan insya Allah mendapat ridho daripada Allah dalam perjuangannya, dan juga Rasulullah karena telah memperjuangkan terhadap zuriyahnya, insya Allah. Terus untuk masalah dikaitkan kebenaran dengan tesis Qiyamuddin, dikaitkan dengan kebenaran tesis Qiyamuddin, kejadian ini hanya kebingungan mereka. Mereka ini sebenarnya bingung untuk membahas secara keilmuan. Mereka ini kan tidak punya, sehingga ada kejadian yang menimpa, musibah yang menimpa terhadap muhibbin, maka oleh mereka ini dikaitkan. Itu liciknya mereka. Sebenarnya ini licik saudara ya, dan tidak elok ini dipakai. Kasihan keluarga yang sudah yang ditinggal. Kalau Gus Auzi itu insya Allah selamat, insya Allah beliau mendapat kesenangan di sana kalau Gus Auzi. Tapi keluarganya saudara yang ditinggal. Nah ini makanya berhati-hatilah. Silahkan membuat konten saudara ya, silahkan buat konten. Saya juga membuat konten, tapi bukan harus seperti itu juga ya. Bukan orang meninggal digoreng seperti itu sedemikian rupa. Nanti kalau menimpa keluarga kita bagaimana nanti? Wal'iyadzubillah, hal semacam itu semoga tidak terjadi pada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masalah laknat ya, juga iblis itu dilaknat saudara ya. Iblis itu oleh Allah dilaknat, tapi dengan cara apa? Bukan dibunuh, bukan meninggal, tapi dikeluarkan dari surga, dan bahkan dipanjangkan umurnya iblis ini sampai hari kiamat nanti. Jadi tidak ada kaitannya ya laknat ya. Laknat dengan kematian itu tidak ada kaitannya. Kalau ada kaitannya laknat dengan kematian, bahkan ini bisa dikatakan paling parahnya laknat, paling parahnya musibah. Seharusnya iblis itu dulu dibunuh oleh Allah, dihancurkan, nyatanya dikeluarkan dari surga. Untuk apa? Untuk merasakan penyesalan, untuk merasakan bahwa mereka memang tidak pantas ada di surga. Itu laknat. La'anahullah ay ab'adahu min rahmatihi, menjauhkan iblis daripada rahmatnya Allah. Orang yang mendapat laknat dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti dijauhkan dari rahmat Allah, ya kehidupannya akan selalu dalam ketidakbaikan, jalannya akan keluar dari jalan yang benar. Nah ini saudara, na'udzubillah kalau kita sampai mendapat laknat. Semoga Gus Auzi beliau ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan mereka youtuber yang tidak bertanggung jawab, semoga saudara-saudara kita itu semua ya, semoga tidak melakukan hal semacam itu, hal remeh semacam itu. Silahkan membuat konten, bangun konten kalian, tapi dengan cara yang benar. Seperti itu saudara. Terima kasih.